Sobat Ratu, kembali lagi kita di program unboxing. Kali ini saya berada di satu resto yang sangat asik, sangat suasananya serasa di negeri Sakura. Pengen tahu lebih detail tentang bagaimana dan siapa pemiliknya? Yuk, ikutin aku yuk. Halo, selamat malam Mbak Titin, selamat datang Mas di tahun lagi. Terima kasih. Ini restoran kita Mbak nih. Iya. Di tahun lagi. Iya. Berkonsep Jepang kita ini kan. Iya. Itu ada hubungannya dengan Jepang juga. Nanti kita akan ajak keliling-keliling Oke. supaya lebih mengenal tentang restoran di tahun lagi. Jadi Sini ya. konsep kita memang natural Jepang lama, kota lama. Jadi kita bikin seperti ini untuk mengekspos tentang budaya Jepang juga di sini nantinya. Iya. Jadi kolam kita juga ini bersangkut paut dengan Jepang juga karena ada pengiriman tenaga ke Jepangnya dan ada orang tamu-tamu dari Jepang juga yang datang kemari seperti itu. Baik Mas Doni. Iya, Mas. Ada tempat yang sangat santai, nuansanya ada gazebo-gazebonya, ada kolam ikannya. Iya. Ini idenya gimana sih, Mas? Idenya memang kalau di Jepang kita bicara tentang naturalisme ya Mbak. Jadi orang mungkin juga sudah jenuh tentang gedung di mana mereka pengen kebebasan. Ini kita tampilkan konsep alam. Jadi yang pengen di gazebo dengan keluarganya, menikmati santai alam, ada kolamnya, ada batu, ada kayu, ada air, ikan dan sebagainya untuk menambah keharmonisan alam nanti tadi. Jadi kita bisa menikmati pemandangan bersama dengan hidangannya seperti itu. Oke, semua bisa keluarga bisa keluarga ngumpul. ya. Betul sekali Mbak. Dan kita siapkan juga ke depannya untuk bisa melaksanakan pernikahan outdoor di sini secara terbuka, dalam terbuka gitu dengan konsep Jepang Indonesia tadi seperti itu. Iya, bisa sampai berapa ya luasnya? Bisa sampai Ini kurang lebih 3.000 meter persegi Mbak, lebih sedikit. Dia ada bambunya, ada konsep Jepangnya. Iya. Ini ikan-ikannya ikan apa nih, Mas? Ini ikan nila Mbak. Nila Ini merah. memang untuk dibudidaya? Ya dibudidayakan, kita konsumsi nanti karena mudah berkembang biak, nanti anak-anaknya juga kita lepas lagi ke alam di Kali Pingka seperti itu. Oh, gitu Untuk ya. membantu budidaya pelestarian alam juga supaya ikan semakin banyak juga di kali seperti itu. Oke, Sobat Ratu, kita tadi udah keliling ke resto yang dikelola oleh Mas Doni Nobridwianto. Asik kan? Nah, kita akan ngobrol lebih detail lagi tentang apa aja sih usaha beliau. Sebenarnya ini tuh baru satu dari sekian usaha yang dirintis oleh Mas Doni. Dan yang saya tahu semuanya setidaknya ada 3 usaha yang itu ujung-ujungnya Jepang. Benar ya, Mas? Ya, betul sekali Mbak. Kita ada hubungannya dengan Jepang, mulai dari kita punya sekolah bahasa Jepang yang kita juga mempunyai izin sending pengiriman tenaga magang kerja ke Jepang. Jadi kita bekerjasama dengan sekolah-sekolah dan kampus-kampus yang dimana lulusannya nanti akan kita ajar bahasa Jepang dan keahlian sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Jepang Mbak. Nanti setelah mereka lulus ujiannya, kita masukkan daftar wawancara, nanti usernya dari Jepang akan datang ke Tulungagung untuk melakukan wawancara langsung dengan siswanya. Oke. Yang bagi yang terima nanti akan kita kirim ke Jepang seperti itu. Oke, namanya Duta Mandiri Indonesia. Iya, betul sekali Mbak. Itu udah dari tahun berapa? Dari tahun 2018 kita mulai beli LPK-nya, kemudian izin pengiriman sending organisernya ke Jepangnya mulai tahun 2019 bulan Mei. Oke, berarti 18 sampai sekarang sudah. Sudah 4 tahun lebih kita bergerak, ya seperti itu. Ini yang satu usaha. Satu usahanya, salah Berikutnya satunya. ada lagi. Keduanya kita punya berinovasi lagi ke depannya di restoran Duta Unagi. Resto di tahun lagi Iya, yang kita betul, bilang Mbak. tadi ya. Iya. Kalau yang ini masih shop opening. Masih soft opening Mbak. Sekarang kita menampung saran-saran dan masukan dari customer yang datang ke restoran lagi, yang itu yang kita akan perbaiki ke depannya seperti itu supaya lebih baik lagi. Dan satu lagi, beliau ini ternyata pembudidaya sekaligus eksportir untuk ikan sidap. Ya
betul sekali Mbak. Kalau itu saya dari tahun 2014 kebetulan pulang dari Jepang, saya merasa itu ada suatu peluang yang bagus untuk kita ekspor ke Jepang karena ikan ini kan semakin langka. Dalam arti di Jepang pun sudah mulai penangkapannya sudah mulai dilarang. Nah kebetulan ikan itu banyak sekali di Indonesia. Jadi saya anggap suatu kesempatan yang jika kita bisa membudidayakan dengan baik, bisa kita ekspor ke Jepang seperti itu. Itu awalnya Mbak. Itu awalnya. Oke, udah jelas 3 usaha ya teman-teman yang kita mau eksplor lebih dalam lagi. Mas, gini deh, ujung-ujungnya Jepang. Ini pasti ada fase hidup Mas Doni yang sangat melekat dengan Jepang. Oh iya, betul sekali Mbak. Waktu itu habis kuliah 98, lalu 2000. Tahun 2000 akhir Desember tahun 2000 itu saya awal mula berangkat ke Jepang Mbak, magang perusahaan selama 3 tahun di Jepang. Kemudian saya balik Indonesia, kemudian saya mengajukan lamaran di Jepang, dipanggil sama perusahaan yang lama. Akhirnya saya berangkat lagi sampai 2014 Mbak. Tapi di tahun 5 tahun terakhir sebelum saya pulang ke Indonesia, kebetulan peraturan dari Jepang itu harus melalui outsourcing untuk masuk ke perusahaan itu. Akhirnya sama perusahaan saya dibuatkan perusahaan pendamping outsourcingnya. Kebetulan saya dipilihkan sebagai direkturnya di situ. Makanya saya mengenal betul beberapa banyak perusahaan yang saya lobby untuk bisa memasukkan karyawan kami ke perusahaan tersebut seperti itu. Mas Doni ini udah, jauh ceritanya Mas, tapi diundur-undur lagi ya Mas. Gak apa-apa Mbak. Ini sejarah Waktu itu gini, kenapa pilihannya Jepang? Karena Jepang saat itu memang sangat menarik. Saya juga pengen mengetahui lebih banyak tentang Jepang karena teknologinya, cara etos kerjanya itu sangat disiplin sekali. Dan kalau kita tahu kan sama ini elektronik, mobil dan sebagainya itu dari Jepang semua. Seperti apa sih mereka kok bisa sampai bisa seperti itu kan gitu. Jadi saya penasaran sekali pengen mengambil ilmunya lah seperti apa cara etos kerjanya yang akan kemudian saya bawa ke Indonesia, yang akan saya terapkan di Indonesia seperti itu. Setelah 14 tahun ya Mas? Iya betul Mbak. 14 tahun di Jepang, Mas Doni ada semacam ini nggak Mas, nilai-nilai budaya ya, mungkin etos kerjanya, mungkin hubungan sosialnya itu yang begitu melekat dan kemudian berpengaruh kepada pola hidup Mas Doni. Oh iya, betul sekali Mbak. Karena Jepang kalau kita tahu kan orang yang sangat disiplin, apalagi dengan waktu. Jadi ketika kita janjian jam 10 ya sebelum jam 10 kita sudah harus ada di tempat seperti itu. Dan budaya antrinya kalau kita lihat kemana-mana tuh mau naik bis, naik kereta semua ada antri. Nah, karena mereka menyenangi budaya antri supaya tidak terjadi perselisihan di situ dan budaya saling memaafkannya. Ketika kerjanya jam kerja mereka bekerja, jam bisa mereka bekerja itu sangat bertanggung jawab semuanya gitu Mbak. Nah itu yang saya bilang sangat bagus ketika itu diterapkan nanti di Indonesia seperti itu. Itu kemudian akhirnya melekat untuk menjalankan usaha yang sekarang. Iya betul Mbak. Karena saya menganggap ketika di Jepang itu makanya banyak sekali peluang-peluang kerja juga. Makanya ketika pulang Indonesia pun saya bersinyatir untuk buka lembaga pendidikan bahasa Jepang karena memang Jepang sangat membutuhkan sekali tenaga kerja untuk bekerja di Jepang karena tadi itu sudah jarangnya orang mau menikah pun jarang mau punya anak dan alhamdulillah umur hidup orang Jepang itu sangat tinggi rata-rata di atas 110, 120 seperti itu. Jadi kalau kita lihat ke pabrik-pabrik, ke industri itu banyak sekali rekanan kerja kita yang usianya udah 80 seperti itu. Oke, Mas Doni. Iya Mbak. Berada di Jepang sekian lama, tapi di awal-awal pasti ada dong kayak semacam culture shock-nya yang beda banget sama Indonesia. Apakah itu? Ada itu Mbak. Itu yang saya bikin shock itu orang Jepang itu ketika bekerja dia sangat bertanggung jawab di kerjaannya tersebut. Misalkan begini, ketika ada suatu alat yang bahan yang dibuat sama Jepangnya, pekerja Jepangnya itu, ketika ada salah mereka ikut memikirkan sampai salah segitu. Jadi mereka ikut memikirkannya sampai menanyakan ke pengawasnya dan sampai dia mengetahui barang itu sampai kenapa bisa jadi begini. Kalau sampai dia bahkan nggak bisa tidur. Kalau memang mesin itu rusak dia bahkan nungguin sampai mesin itu jadi seperti itu. Tanggung jawabnya. Makanya hasil produk yang dibikin oleh perusahaan Jepang rata-rata kualitinya betul-betul bisa dipertanggungjawabkan.
disebabkan karena tadi. Jadi barang yang salah ya salah, buang ya buang. Jadi nggak ada barang yang ini masih bisa diakalin, nggak ada. Ya, itu bikin kita shock. Jadi kalau kita lihat di pabrik itu banyak sekali barang yang terbuang karena adanya cacat sedikit aja langsung dibuang seperti itu. Itu yang bikin kita kaget itu. Itu di budaya kerja nih. Iya, budaya kerjanya. Kalau yang kehidupan sosialnya, hidup sosialnya, pergaulannya itu kalau kita lihat di Jepang itu yang kita biasa serobot-serobotan di Indonesia sampai sana itu sama sekali kita nggak akan nemui ada mobil nyalip-nyalip juga kita nggak ada ya kan. Kalau yang lebih shock lagi itu ketika jalan kita mau nyebrang tuh Mbak di lampu merah cukup angkat tangan hijau tuh semua mobil kanan kiri pasti berhenti. Kalau di sini kita waduh berangkat tangan sampai kita teriak pun nggak ada mobil mau berhenti tuh Mbak. Ya, itu herannya kita di sana jadi kayaknya budaya itu yang perlu kita tetapkan di Indonesia tuh Mbak. Pasti asik banget ya guys kalau kita hidup di Jepang. Terus itu yang pertama ya, keduanya juga nggak ada perbedaan status antara bosnya dengan pekerja, jadi sama. Jadi kita makan di meja yang sama, makannya pun sama seperti. Jadi nggak ada perbedaan saya bos atau saya karyawan, karena bosnya juga akan bekerja di dalam pabrik. Dia nggak duduk di bawah meja. Kalau ada tamu baru dia datang. Seperti itu atau? Ya seperti itu Mbak rata-rata. Jadi mulai istrinya juga ikut bekerja, anaknya juga seperti itu. Jadi nggak ada setelah itu nggak ada perbedaan lah, yang sama gitu seperti itu. Oke. Itu hebatnya. Yep. Jadi apa ya, kayak memang sudah benar-benar tinggal di lingkungan baru gitu ya ketika di sana ya. Iya betul. Oke, kayak gini Mas, kerja di luar negeri, habis kuliah langsung lama di sana. Ini kan pasti ada ini ya apa, kayak Mas Doni kan pasti berkeluarga nih. Iya. Nah ini tuh ketemu jodohnya terus kemudian ngatur kehidupan selama rumah tangga harus tinggal di Jepang kayak gimana tuh? Itu Mas Doni gini Mas, lahir di Jakarta. Iya. SMP ke Tulungagung. Iya. Ikut orang tua yang dinas di sini ya. Iya. Nah, gimana setelah itu? Itu istri cerita kenapa waktu saya mendapatkan istri itu ya. Iya. Jadi secara nggak sengaja waktu itu Mbak kita karena gue tuh dinas di Tulungagung, ada belakang rumah dinas ada lapangan tenis. Iya. Waktu saya main tenis itu bola nyasar ke sebelah. Nggak taunya rumah itu rumahnya istri saya itu ada cewek cantik yang ngambilkan bola. Lah ternyata ada cewek cantik ngambil bola ini. Nah, akhirnya dengan modus alibi main tenis saya sering nyasar ke sana bolanya Mbak. Aja ya, Mas. Sering lesarin ke tetangga sebelah. Ya, akhirnya mungkin karena sering diambilin, akhirnya ya itu nggak taunya sampai sekarang keterusannya Mbak. Oh gitu ya. Iya. Walaupun saya SMA pindah ke Surabaya, kita masih sering ketemuan, akhirnya kita menikah. Seperti itu. Jadi seperti itulah akhirnya tinggal di Tulungagung. Iya, tinggal di Tulungagung. Oke, jadi kayak gitu ya. Jadi maksudnya gini Mas Doni, jadi biar teman-teman Sobat Ratu ini juga tahu ya gimana suka dukanya kalau misalkan harus stay di luar negeri, sementara harus juga ngurus keluarga. Nah, itu akhirnya ketika Mas Doni tinggal di Jepang, istri, anak-anak? Istri sementara di Indonesia waktu itu. Terus akhirnya kita ajak juga ke Jepang seperti itu Mbak. Jadi kebetulan di Jepang itu banyak sekali juga orang-orang Indonesia yang tinggal di sana. Nah, banyak juga yang istrinya juga pengen bekerja. Akhirnya anaknya dititipkan di rumah. Jadi istri saya juga membantu merawat anaknya teman-teman yang bekerja tadi. Kalian ngajarin apa? Baca tulis Al-Quran seperti itu, ngaji seperti itu. Itu sampai tahun berapa Mas? Tahun 2014 saya terakhir Mbak. Iya. Jadi sampai terakhir istri juga stay di. Oh enggak, istri pulang duluan. Cuma habis itu kan saya tiap tahun pulang Mbak, seperti itu. Mas, kan sudah enjoy di Jepang tuh. Udah mungkin kita tahu kan penghasilannya pasti juga tinggi ya daripada di Indonesia. Akhirnya memutuskan kembali ke Indonesia. Saya memutuskan karena keluarga saya juga kan di Indonesia. Jadi saya menganggap tuh saya juga akan kembali ke Indonesia. Makanya melihat tahun 2014 itu ada peluang untuk usaha ikan sidat tadi. Karena kebutuhan dari pemerintah kan sudah nggak boleh tuh Mbak ngirim bibit sidat ke Jepang. Bibit ikan sidatnya. Bibitnya yang boleh. Ya, akhirnya diharuskan pemerintah tuh yang berusia yang sudah mempunyai bobot 150 gram ke atas baru boleh dikirim ke Jepang seperti itu. Dan harganya kan luar biasa, semakin tahun semakin naik. Nah, ini merupakan suatu peluang besar apalagi di Tulungagung dan sekitar juga banyak sekali muara dengan pertemuan antara air laut dengan air tawar itu yang banyak terdapat bibit ikan sidat. Nah, akhirnya saya pulang ke Tulungagung mencoba budidaya ikan sidat itu seperti itu Mbak. Selama kurang lebih 2
2-3 tahun saya jatuh bangun karena nggak punya ilmunya kan, karena otodidak seperti itu. Akhirnya setelah kita menguasainya, pelan-pelan kita bisa, akhirnya kita mulai ekspor perdana di tahun 2017 seperti itu. Oke, akhirnya 2014 Mas Doni balik ke Indonesia. Ya. Waktu itu belum ada ya Mas rintisan usaha, yang terpikirkan baru yang sidatnya itu ya? Iya betul Mbak. Oke. Bagaimana Mas mengawalinya waktu itu untuk Ya mengawalinya ya dengan otodidak, cari ilmu sana ke sini. Akhirnya dari internet saya juga coba membaca. Saya nyoba-nyoba di rumah sendiri. Ya pertama kali gagal, sering gagal. Akhirnya dari gagal itu saya evaluasi di mana. Akhirnya bekerja sama dengan teman-teman dari kampus supaya pengaturan oksigennya terlarut seperti apa dan kadar garamnya seperti apa. Akhirnya perlahan-lahan kami bisa mengatasinya seperti itu. Artinya Mas Doni bikin budidaya sendiri, bikin tempat, bikin pembibitan. Jadi kalau pembibitan kita nggak bisa Mbak, karena kan sidat itu kalau kita tahu dia besarnya di tawar. Nanti ketika dia mau berpijat tuh ke laut, kedalaman 400 sampai 600 meter. Jadi sangat tidak mungkin kalau kita bikin di Indonesia seperti itu, karena akan memerlukan biaya yang atau kos yang sangat tinggi. Jadi kita menangkapnya dari alam seperti itu Mbak. Jadi nangkep sudah berbentuk nener seperti nener sidat, bibit sidat ya. Terus jadi itu yang kita besarkan seperti itu. Jadi kita hanya membesarkan sidat hasil tangkapan dari alam. Alam. Iya. Besarkannya di mana Mas? Di waktu awal ya di kolam beton kita coba awal seperti itu. Di Tulungagung ya. Oke. Awalnya di Tulungagung sampai kurang lebih 2-3 tahun Mbak, baru berhasil. Nah setelah berhasil itu baru kita menjalin kemitraan dengan beberapa investor untuk pengembangan kedepannya, karena permintaan sidat ke Jepang itu sangat luar biasa. Kurang lebih permintaan itu sampai 200 ton per tahunnya tuh lebih untuk Jepang aja. 200 ton per tahun itu dari Indonesia atau dari segala? Dari Indonesia saja mungkin bisa pemerintah, karena nggak semua negara bisa membudidayakan sidat seperti itu. Jadi kesempatannya yang luar biasa sebetulnya. Iya. Mas, masih di sidat. Saya tertarik soalnya ini. Nah akhirnya kan tapi kemudian budidayanya nggak jalan ya atau gimana? Budidaya itu akhirnya berkembang karena kemarin kan saking tingginya permintaan dari Jepang, yang kami pertamanya mencoba dengan menggandeng mitra binaan, tapi karena kalau kita tahu budidaya sidat itu memerlukan biaya yang cukup besar, akhirnya kita gandeng untuk langkah awal kita supaya bisa memenuhi target awal ke Jepangnya, kita menggandeng beberapa investor Mbak seperti itu. Karena dengan investor yang kita gandeng itu tadi, kita berikan pelatihan gratis, kita siapkan bibit, terus pakannya, terus kita ambil pembeliannya seperti itu. Tapi semuanya dilakukan secara mandiri masing-masing investor tersebut. Oke. Sekarang sudah di fase eksportir. Iya. Bagaimana Mas? Gambarannya seperti apa sih Mas? Kalau ekspor itu kebanyakan permintaan di ikan hidup Mbak. Jadi ikan yang berumur 1 tahun sampai 1,5 tahun, di kisaran bobot 250 gram sampai 400 gram itu yang golden size. Golden size. Iya, itu sangat dibutuhkan tuh Mbak. Iya. Itu harga paling mahal. Jadi kalau kita kirim ke Jepang itu 1 kilonya sekitar Rp250.000 per kilonya, isi 2-3 ekor. Nah, bayangin kalau ikan Tatu Tulungagung yang gurame nilai bisa kita rubah ke sidat, luar biasa itu nanti hasilnya. Oke. Iya. Terus Mas Doni dapat barang-barang ekspor untuk diekspor ini gimana Mas? Itu tadi dari teman-teman kemitraan tadi, investor yang kita ambil. Di luar kota semuanya ini? Iya, rata-rata di luar kota Mbak seperti itu. Oke. Jadi orangnya di Tulungagung. Iya. Jaringannya di luar kota. Iya. Tinggal dengan telepon aja nanti kita akan kesana, tapi tiap bulan kita akan pantau kok Mbak kita, karena tanggung jawab kami juga mengevaluasi juga mementori kolam tadi sampai mereka berhasil. Oke. Berapa Mas dalam 1 bulan itu sampai berapa ton dari? Kita belum bisa per bulan, per tahun kita antara 2 sampai 4 ton, masih kecil sekali. Karena umurnya yang agak lama tadi setahun, keduanya investornya masih belum banyak. Tapi kedepannya kita harap bisa gandeng stakeholder terkait untuk bisa meningkatkan jumlah ekspor kita seperti itu. Mas, artinya mungkin kan dalam 1 bulan bisa berapa kali pengiriman gitu ya? Ya sebetulnya kalau ada ikan berapa banyak pun tetap diserap oleh pasar sebetulnya. Iya. Cuma karena keterbatasan kami dalam pembudidayaan tadi, akhirnya nggak bisa memenuhi kota tersebut. Makanya kedepannya kita ingin menggandeng juga
masyarakat sekitar dengan kelompok tani bekerja sama dengan kelompok tani untuk bisa memenuhi kebutuhan Jepang tadi seperti itu. Itu memungkinkan nggak Mas untuk dilakukan di Tulungagung? Memungkinkan sekali karena di Tulungagung kita lihat banyak sekali kolam di Tulungagung. Kalau nggak salah Tulungagung termasuk kota terbesar nomor 2 penghasil ikan air tawar terbesar di Indonesia, Mbak. Itu satu kesempatan besar menurut saya. Tinggal bagaimana kita sinergikan supaya nanti bisa menggandeng mereka untuk bekerja sama dalam pembudidayaan ikan sidat tadi. Mas, bisa mensinergikan. Berarti kan Mas Doni memerlukan satu kolaborasi dengan mungkin siapa nih? Nanti siapa tahu ada yang beliau-beliau Sobat Ratu yang ada di dinas-dinas atau di mana bisa mendengarkan nih. Ya kita harapkan pertama dari dinas perikanan ya. Bisa menggandeng dengan kelompok tani perikanan tadi untuk bisa bekerja sama pembesaran ikan sidat tadi, atau dengan kepala desa yang di mana desa tadi banyak terdapat kolam-kolam yang kita bisa sinergikan untuk mengganti ikan yang sama ini mereka budidayakan, kita ganti ke ikan sidat seperti itu. Siap Mas, apalagi ya kayak banyak kalau yang tentang sidatnya ini udah terkupas. Mungkin masih ada rahasia besar lagi di balik sidat, Mas. Kalau kita lihat kandungan sidat itu kan, kalau bisa orang Indonesia juga makan sidat, karena kandungan sidat itu kalau satu ekor sidat itu seperti kita minum susu 20 liter. Satu ekor? Yang 250 gram. Kalau saya baca tuh kayak vitamin A, B-nya tinggi. Gitu terus DH, EPA-nya untuk otak itu sangat baik, 2 kalinya salmon. Makanya sampai di Jepang itu ada unagihi. Jadi tiap satu hari itu orang Jepang makan unagi. Makanya kebutuhan unagi Jepang itu sangat besar sekali seperti itu. Jadi mungkin kalau orang Indonesia sama belut beda ya Mas? Iya, belut sangat beda Mbak. Kalau sidat tuh dia nggak mau air yang kotor, maunya air yang bersih, karena dia butuh oksigen tinggi. Tapi kalau belut dia oksigen rendah pun mampu, di lumpur mampu seperti itu. Mas, atau mungkin kalau misalkan ada nelayan tuh kadang mereka juga menjaring sidat ya? Kita nggak tahu. Yang di pasar itu kita nggak pernah ngerti. Di pasar tuh kalau di Tulungagung, Jawa Timur tuh biasanya dibilang oling apa gateng apa gitu ya, kalau nggak salah itu. Seperti itu ya. Cuma karena mereka takut, katanya dulu kayak ikan siluman atau ikan gimana gitu kan. Jadi masih ada image-nya kalau makan itu kualat seperti itu. Jadi banyak yang takut makan ikan sidat seperti itu. Memang kan ikannya sendiri kayak semacam kayak predator gitu ya Mas? Agak kalau dibilang galak tapi enggak sebetulnya kan kalau budidaya seperti itu. Oke, Sobat Ratu, artinya bahwa potensi untuk budidaya sidat ini sangat terbuka besar bagi masyarakat Tulungagung. Tinggal nanti bagaimana kita bisa konsultasi dengan beliau ini yang sudah membudidayakan dan sudah eksporter langsung ke sana. Ini yang pertama kita obrolin tentang sidat. Sekarang kita lanjut untuk yang apa ini Mas? Unagi dulu, Duta Unagi. Resto Duta Unagi. Duta Unagi. Jadi Resto Duta Unagi ini teman-teman sebenarnya unagi ini nama lain dari sidat. Iya betul. Jadi sidat itu kalau bahasa Jepangnya unagi. Ya. Terus kenapa nanti ada dutanya nih? Duta supaya kita sebagai duta bangsa juga untuk memulai ekspor unagi juga seperti itu. Jadi usaha kita dimulai dengan nama duta seperti itu. Dua-duanya ada nama dutanya. Iya. Baik Mas Doni, cerita lagi tentang tadi kita sebenarnya sudah keliling ya, sekilas kita lihat betapa luasnya tempat ini, betapa asiknya. Ini konsepnya berapa lama Mas mikirin sampai kemudian jadi seperti ini? Kurang lebih hampir 8 bulan, setahun lah Mbak baru jadi nih. Itu dari yang konsepnya di pikiran aja itu ngen-ngennya. Angan-angannya itu sekitar 3-4 bulan Mbak. Jadi kita terapin pelan-pelan, ada perubahan ini, kita tambah akhirnya jadi seperti inilah. Seperti itu memang. Terus kenapa resto kuliner? Karena dari awal juga hobi masak gitu Mbak. Kebetulan saya juga hobi masak, hobi bercocok tanam, perikanan juga. Akhirnya sekalian menyalurkan hobi. Nah kebetulan ini juga menganggap satu peluang, karena kebetulan banyak tamu-tamu di Jepang juga daripada kita kebingungan tempat kan, buat komunitas juga ngumpul. Akhirnya saya buatkan ini sebagai rumah komunitas lah istilahnya Mbak. Jadi semua orang bisa pakai acara di sini seperti itu. Iya. Makanya disiapkan tempatnya itu yang spot-spotnya juga variasi ya. Variasi. Apa aja yang ditawarkan di unagi yang bisa
Jadi kita tawarkan ke masyarakat itu, masyarakat bisa mengadakan misalkan mau pernikahan di sini juga bisa, mengadakan rapat, arisan atau ada pengajian pun bisa. Jadi kita nawarkan memang untuk serba multiguna. Jadi semua bisa dipergunakan di sini. Termasuk nanti akan ada pelatihan perikanan juga di sini. Mungkin kedepannya teman-teman dari komunitas pengen mengadakan pameran juga, kami siapkan fasilitasnya seperti itu. Buat teman-teman komunitas, Sobat Ratu ya, satu, datang ke sini bisa memanfaatkan lokasinya, bisa memanfaatkan suasananya, bisa ngobrol-ngobrol diskusi di sini, ataupun bisa apa ya Mas? Iya. Tampil ya. Iya, betul sekali Mbak. Tampil Karena di sini ya. banyak sekali juga kebetulan tamu-tamu kami dari Jepang, dari luar negeri pun yang ke sini sekalian berkunjung, kita bicara bisnis ini. Bisa juga teman-teman UMKM menawarkan produknya, misalkan mau dipajang di sini yang akan kita tawarkan ke tamu-tamu yang datang, termasuk teman-teman dari kementerian, dari teman-teman dari pelaku usaha lainnya seperti itu. Siapa tahu kedepannya bisa bekerja sama untuk ekspor ke luar negeri dan sebagainya. Karena kan kalau kita tahu banyak sekali orang yang Tulungagung, khususnya orang Indonesia pada umumnya itu kan banyak yang bekerja di Jepang, luar negeri. Nah ini kesempatan bagi kita untuk mengekspor UMKM kita ke luar negeri, yang sebagai pembelinya ya tadi masyarakat kita Indonesia yang ada di luar negeri tadi, Mbak. Kan otomatis mereka juga akan kangen dengan makanan atau masakan Indonesia seperti itu. Nah, sebagai duta Tulungagung. Saya bingung ngomongnya karena paling banyak. Iya. Jadi ada space juga di sini bagi teman-teman pelaku UMKM. Silakan ya kalau misalkan mau istilahnya apa Mas ya? Mau nitip Ya mau sharing dengan kami bantukan pemasaran dan seperti itu. Juga kami mengharapkan kita bangun Tulungagung bersama-sama, termasuk adik-adik yang pengen mencari ilmu atau mencari modal untuk bekerja ke Jepang, kami siap membantu masyarakat Tulungagung supaya kita bisa bersinergi membantu membuat atau membangun Tulungagung lebih baik ke depannya, menjadi seorang banyak sekali pengusaha muda yang kita cetak ke depannya. Seperti itu impian saya, Mbak. Mas, kalau yang Unagi ini kita tahu ya kemarin kan pandemi, kita nggak bisa kayak bersosialisasi untuk bisa datang-datang ke resto dan sebagainya. Tapi ini memang lahir di waktu pandemi ya Mas? Iya, betul sekali Mbak. Karena kenapa saya bikin usahanya di pandemi, karena ketika pandemi itu kesempatan kita untuk membangun sebetulnya, karena ketika pandemi pasti pandemi akan berakhir. Nah pada saat pandemi akan berakhir itu mereka membutuhkan tempat untuk menyalurkan tadi, butuh refreshing karena ketakutannya dengan pandemi. Nah akhirnya kita bikinlah rumah makan Duta Unagi ini seperti itu Mbak. Jadi intinya ketakutan atau kekhawatiran di pandemi itu justru menjadi peluang bagi beliau. Iya. Betul sekali Mbak. Itu satu kesempatan. Yang lain takut Mas, takut mungkin takut berinvestasi seperti itu ya. Ya, tapi bagi Mas Doni ini sebenarnya peluang untuk step berikutnya. Iya betul sekali Mbak. Orang sudah jenuh di rumah kan butuh tempat refreshing. Ke gedung juga orang takut. Kalau ruang terbuka gini kan corona mungkin kelibas sama angin seperti itu. Jadi kan mereka bisa leluasa nyantai seperti bisa jalan-jalan, olahraga, menikmati hawa yang segar. Nah, tapi yang awam nggak sense of business-nya nggak tajam Mas Doni nggak kepikiran ke situ. Jadi semuanya peluang Mbak. Semua peluang. Baik Mas Doni, kemudian yang ketiga masih ada satu lagi usahanya itu Duta Mandiri Duta Mandiri Indonesia. Itu ya. DMI. Ini adalah lembaga kursus bahasa Jepang awalnya Mbak. Tapi di tahun 2019 bulan 5 itu bulan Mei kami mendapatkan izin dari Kementerian Tenaga Kerja dari Binalatas, izin Binalatas untuk pengiriman tenaga magang kerja ke Jepang. Jadi nanti bagi adik-adik di Tulungagung yang lulusan SMA, SMK atau kuliah yang kesulitan mencari kerja, kami membuka lowongan kerja sebanyak-banyaknya untuk bisa bekerja ke Jepang. Akan kami bantu adik-adik untuk bisa bekerja ke Jepang. Karena Jepang itu kan selain nanti mindsetnya bisa berubah, gaji yang terima pun adik-adik akan luar biasa Mbak. 5 kalinya UMR Jepang itu pun masih magang. Magang? Iya. 5 kali UMR-nya Jepang? 5 kali UMR di Jakarta Mas ya. Mas,
siapapun akan dibantu. Iya. Tapi sebagian masyarakat nih, teman-teman sobat ratu kan pasti tahu ya, misalkan mau berangkat ke luar negeri atau ini biayanya besar. Di sini nanti kami akan mengeluarkan dana talangan tanpa bunga, tanpa jaminan, Mbak. Bagi Bisa, memang bagi masyarakat tidak mampu seperti itu. Jadi nanti mereka akan membayarnya ketika mereka sudah bekerja di Jepang tanpa potong gaji. Artinya Iya. nggak punya uang pun bisa. Bisa. Dengan catatan tadi ada surat keterangan tidak mampu dari desa. Oke. Nanti bayarnya mereka ketika sudah bekerja di Jepang di bulan ketiga tanpa potong gaji. Maksudnya tanpa potong gaji, gaji nggak kita potong, tapi gaji tetap dari perusahaan ke siswa. Nanti siswa yang membayar ke kami seperti itu. Oh gitu. Ya, jadi transparansinya jelas. Tidak ada pemotongan yang tidak diketahui oleh siswa seperti itu. Jadi sesuai dengan jumlah utang, jumlah talangan yang dipinjam sama siswa tadi. Kalau usaha ketiga ini pasti juga ada misi sosialnya ya Mas, sesuai tadi Ya, nama betul. dutanya tadi. Nah, Ya. apa itu Mas? Ya, misalnya itu tadi kita ingin membantu merubah perekonomian masyarakat Tulungagung tadi. Juga merubah mindset anak-anak Tulungagung yang sering nongkrong-nongkrong yang nggak jelas. Itu daripada nongkrong-nongkrong yang nggak jelas tadi, ayo kita rubah. Kita anggap ini suatu peluang yang besar. Kita ambil, kita bekerja ke Jepang, mengumpulkan modal, pulang jadi pengusaha. Karena sudah mempunyai modal. Artinya kalau bersama teman-temannya lagi yang lainnya, kita saling bersinergi, bisa bekerja sama untuk menciptakan lapangan kerja baru seperti itu. Nanti akan kita bantu. Jadi salah satu tugasnya Duta Mandiri Indonesia bukan hanya mengajar, memberangkatkan saja, tapi ketika mereka pulang kita akan melatih mereka mau apa dengan uang yang ada. Makanya kita punya divisi bisnis, termasuk ini yang misalkan ada seperti ini tadi, kolam ikan, mau ekspor sidat atau mau bikin pertanian, itu kita sudah punya mitra bisnis seperti itu. Dengan 3 bidang yang Ya. dijalankan nih Mas, pasti ada naik turunnya dong. Ada suasana-suasana yang dirasakan oleh pebisnis. Iya pasti ada Mbak, cuma kita kan bisanya hanya sabar saja karena rezeki itu kan sudah ada yang atas, sudah ditentukan, jadi kita tidak usah terlalu memikirkan sebetulnya. Karena setiap orang yang masuk bekerja, setiap orang lahir, menikah pasti membawa rezeki masing-masing. Jadi kita tidak usah memikirkan rezekinya mereka karena mereka sebetulnya sudah mempunyai rezeki masing-masing seperti itu. Oke, tapi kan pasti kalau misalkan ada masalah nih Mas, biasanya Mas Don itu punya apa ya yang bisa di-share ke teman-teman, solusi untuk mecahin masalah yang kayak gitu. Kalau menurut saya ketika kejatuh, saya juga kan pernah jatuh ya Mbak, mati jatuh itu nggak punya apa-apa. Yang pas kapan itu? 4 tahun yang lalu lah istilahnya. Saya pengen, adalah satu kisah saya Iya, oke. pengen berubah, akhirnya saya nggak punya apa-apa. Akhirnya yang kita hanya bisa sedekah aja. Sebenarnya sedekah itulah pembuka. Nggak punya kita apa-apa maksudnya ada yang terhenti dari bisnisnya atau? Ya seperti itu, ada Mbak. Jadi satu-satu saya tidak punya apa-apa karena pengen berubah lah seperti itu. Akhirnya aset kita jual semua untuk nutupi pinjaman kami lah istilahnya seperti itu. Akhirnya kita berusaha mandiri sendiri, yaitu tadi dengan uang yang ada kita zakatkan, juga kita tinggikan zakatnya. Akhirnya itu tadi lama-lama uang yang kita kirim itu berbalik jadi beberapa kali lipat yang tanpa kita tahu. Sampai kita bisa bangun ini dalam 3 tahun 4 tahun ini, saya juga nggak percaya juga. Tapi kenyataannya memang seperti itu. Ternyata dengan sedekah tadi, yang maksudnya sedekah itu misalkan waktu dulu ketika istri saya mau ngasih uang ke seseorang, biasanya menanyakan berapa saya kasih loh. Kalau bertanya seperti itu, kalau kita logika pasti kita kasih yang terkecil dong. Misalkan kita punya 1.000, 50.000, 20.000, ada 5.000, otomatis yang kita kasih yang 5.000. Tapi ketika saya mau ngasih itu berapa, ya itu udah yang kamu kasihkan, gak usah bilang ke kita. Jadi kita nggak pernah memberitahukan berapa yang mau dikasih. Itulah ikhlasnya. Jadi akhirnya dari ikhlas tadi ternyata baliknya luar biasa itu Mbak. Gitu ya? Iya. Jadi makanya ketika istri saya ngomel-ngomel, kok nambah orang, uang dari mana loh? Kalau bilang uang dari mana, kan mereka sudah punya rezekinya masing-masing tadi kita bilang kan. Kalau kita pikir itu nggak akan nyampe kita pikirannya. Tapi kalau kita nggak kita nambah orang untuk bantu kita akan kesulitan juga memanajemen. Misalkan suatu kita hanya ada bos, ada pekerja satu, ada sekretaris satu. Ya cuma itu aja kalau nggak akan berkembang. Kalau kita memang ingin berkembang, kawan-kawan tetap ngambil ketika kita membutuhkan seseorang untuk bidang itu, ambil. Jangan sampai tidak, itu baru berkembang. Kalau tidak akan seperti itu. Kedua
kedua, jangan pelit bagi ilmu. Misalkan begini, ada suatu ketika seorang eksportir keripik pisang mau ekspor ke luar negeri, nggak bisa, nggak mampu. Alasannya saya nggak bisa membuat ini, bahan baku juga nggak ada loh. Kenapa kok dia nggak mau gandeng rekanan yang penjual pisang yang sama, pabrik pisang lainnya? Nanti ilmunya diambil mereka loh. Kan yang punya pasar kan yang sampean masnya. Kenapa kok takut? Dengan adanya ini tadi nggak ada istilahnya kekurangan barang karena mereka ikut membuat sesuai dengan SOP-nya ini. Jadi kita anggap mereka itu bukan sebagai lawan tapi sebagai mitra kerja. Kita pun bisa besar, mereka pun juga bisa besar. Jadi sama-sama bisa besar seperti itu. Akhirnya produksi ekspor bisa terpenuhin. Kalau kita misalnya takut membagi ilmu, akhirnya di pasar nanti hanya ada orang satu jual ikan, aja satu jual ayam, satu jual sayur. Jadi kita nggak usah khawatir tentang itu. Jadi karena sudah ada masing-masing seperti itu. Sharing ya. Oke, Sobat Ratu, sharing. Jadi silakan ya kalau misalkan ke Duta Unagi ketemu Mas Doni, wah ini Mas nanti bisa ngobrol banyak sama beliau. Oke. Siap. Mas Doni, terima kasih sudah banyak sharing dengan kami. Sama-sama. Teman-teman dari Tulungagung. Penyemangat ya, teman-teman. Kami juga siap sharing dengan teman-teman bagi yang ingin konsultasi atau membagi curhat ke kami juga siap mendampingi teman-teman mencarikan solusinya seperti apa. Jadi supaya kita sama-sama membangun Tulungagung supaya lebih maju ke depannya tanpa ada saling mencurigai seperti itu. Jadi kita bangun sama-sama, kita satukan misi supaya Tulungagung menjadi lebih baik lagi seperti itu. Oke. Asik ya ngobrol sama Mas Doni. Kayaknya nanti kapan-kapan perlu ngobrol lebih banyak lagi nih Mas. Ya, kami siap Mbak. Oke, Sobat Ratu, sekian unboxing kita kali ini. Saya Titin Ratna Rahayu pamit. Terima kasih.